Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rijal Hubertua dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0575866635. Di sini saya akan menjelaskan tentang DBMS dengan konsep ERD atau Entity Relationship Diagram berdasarkan kasus yang diberikan oleh dosen saya. Pertama-tama kita akan membuat database terlebih dahulu untuk kasus ini, yaitu adalah create database rumah sakit. Kita lihat di sini sudah ada database rumah sakit. Kita pencet. Di sini saya menggunakan SQL code saja. Selanjutnya di sini kita membuat tabel dokter, pasien, dan juga administrator. Create table dokter, dalam ID dokter ini ada, dalam tabel dokter ini ada ID dokter. Bentuk ID dokter tersebut ada int, primary key, auto increment. Di sini saya menggunakan primary key agar dalam satu nomor hanya bisa untuk satu orang. Ya, sama seperti NIK dalam KTP kita masing-masing, setiap orang pasti berbeda. Selanjutnya ada nama dokter. Dalam nama dokter ini saya menggunakan varchar dengan maksimal 100. Selanjutnya ada alamat dokter. Dalam bentuk teks. Tanggal lahir dokter. Bentuk date. Selanjutnya ada nomor HP. Dalam bentuk varchar dengan maksimal 15. Selanjutnya ada waktu kerja dan spesialis. Untuk waktu kerja di sini saya menggunakan daytime. Dan untuk spesialis saya menggunakan dalam bentuk teks saja. Setelah itu kita membuat tabel untuk pasien. Dalam tabel pasien ini ada alamat pasien, ID pasien, nama pasien, dan juga jenis kelamin pasien. Pertama-tama kita tambahkan ID pasiennya terlebih dahulu. Untuk ID pasien sama seperti ID dokter, saya menggunakan int primary key auto increment. Nama dokter, nama pasien, saya menggunakan varchar juga dengan maksimal 100. Alamat pasien tersebut dalam bentuk teks. Tanggal lahir pasien
Maaf, di sini cuma ada ID pasien, nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Di sini saya menggunakan varchar dengan maksimal 1. Kenapa jenis kelamin menggunakan 1 maksimal 1? Karena berdasarkan materi yang telah diberikan untuk jenis kelamin dengan nomor 1 itu artinya laki-laki, nomor 2 adalah perempuan. Selanjutnya saya membuat tabel administrator, karena ini nanti akan berhubungan dengan pasien, dokter. Jadi kita buat tabel administratornya dulu, atau kita singkat saja admin. Di dalam tabel admin kita tambahkan ID admin dengan bentuk in primary key juga. Nama admin dalam bentuk varchar maksimal 100. Dan waktu jaga. Waktu jaga saya gunakan date time juga sama seperti dokter tadi. Selanjutnya kita buat hubungan antara dokter pasien, pasien admin, admin dokter. Pertama-tama sebelum pasien ketemu dokter, pasien akan berhubungan dengan admin. Jadi di sini saya membuat tabel tentang pendaftaran. Daftar saja. Kita mudah. Kita buat ID daftar. Bentuknya sama, in primary key. Dengan auto increment. Di dalamnya ada ID pasien. Dalam bentuk int. Ada ID admin dalam bentuk int juga. Selanjutnya ada sudah. Karena di sini dalam tabel daftar ini ada hubungan dengan ID pasien dan ID admin, di sini kita tambahkan primary key. Maaf, foreign key. Foreign key. ID pasien dengan referensi pasien, ID pasien. Dan untuk admin juga kita tambahkan.
Sini agar tidak pusing, saya tambahkan saja administrasi. Selanjutnya hubungan antara dokter dan juga admin. Di sini saya akan menambahkan tabel data apa ya? Ya kita pendataan saja dengan create table pendataan ID data dalam bentuk primary key juga. Karena dalam tabel pendataan ini akan ada ID, karena akan ada hubungan antara dokter dan juga admin, ditambahkan ID dokter dan juga ID admin. Oh iya, untuk bentuknya di sini dalam bentuk int. Ini juga sama. Oke, sudah. Berdasarkan kasus yang diberikan sudah cukup. Tutup. Selanjutnya hubungan antara pasien dan juga dokter atau pemeriksaan. Jadi kita create table pemeriksaan. Oh maaf, untuk ini kita tambahkan foreign key karena agar tabel ini mengambil data dari admin dan juga dokter. Tambahkan juga untuk ID admin. Nah, lanjut ke pemeriksaan. Dalam pemeriksaan ini kita tambahkan ID periksa. ID periksa dalam bentuk in primary key auto increment. Selanjutnya ada ID dokter dalam bentuk int, ID pasien dalam bentuk int. Selanjutnya ada waktu periksa dan resep. Waktu periksa dalam bentuk date. Dan yang terakhir adalah resep. Untuk resep di sini saya menggunakan dalam bentuk teks.
Setelah itu coba kita jalankan dan kita lihat di struktur. Nah, maaf saya belum terlalu mengerti. Pokoknya kita lihat di sini sudah dalam tabel rumah sakit sudah ada administrasi, dokter, daftar, pasien, pemeriksaan, dan juga pendataan. Mohon maaf sebelumnya saya kurang mengerti dengan cara merubahnya menjadi tabel-tabel, tapi berdasarkan yang kita lihat di sebelah kiri layar atau sebelah kanan layar sudah ada tabel tentang administrasi, daftar, dokter, pasien, pemeriksaan, dan juga pendataan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.